turunan fungsi logaritma natural. Kemarin kita sudah membahas sekilas bagaimana cara menentukan turunan dari suatu fungsi ln x. Apa turunan dari ln x kemarin? Turunan dari ln x apa? 1 per Satu per x. Ya. Nah, di sini nih. Turunan dari fx sama dengan ln x, yaitu f aksen x sama dengan 1 per x. Nah, ini kemarin kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara menggunakan teorema turunan fungsi inverse, yaitu apa? Kalau kita punya suatu fungsi fx yang memiliki turunan di semua titik pada domainnya, dan fungsi tersebut memiliki inverse, maka kita bisa menentukan turunan fungsi inverse-nya, yaitu apa? F inverse x itu sama dengan F inverse x itu ya, diketahui seperti ini. Kemudian df inverse per dx itu sama dengan 1 per f aksen dari f inverse x. Kayak gitu. Nah, sekarang kita tahu bahwa f inverse x dari fungsi di sini e pangkat x itu adalah ln x. Maka kita akan dapat turunan dari fx itu adalah f aksen x, yaitu e pangkat x. Maka dengan menggunakan rumus ini kita bisa mendapatkan 1 per f aksen itu adalah 1 per f aksen. F inverse-nya siapa? F inverse-nya itu adalah ln x. Sehingga kita akan punya 1 per f aksen ln x itu sama dengan 1 per e pangkat ln x. E pangkat ln x itu siapa? X. Sehingga kita punya 1 per x turunan dari f inverse x ketika f inverse-nya itu adalah ln x. Kayak gitu. Nah, selain itu, selain dengan menggunakan cara ini, kita bisa mendapatkan turunan dari y sama dengan ln x itu menggunakan cara apa? Menggunakan cara yang seperti ini. Saya jelaskan. Coba, kalau saya punya fungsi yang seperti ini, maka dari sini kalau kedua ruas kita ambil eksponensialnya, maka kita akan punya apa? E pangkat y sama dengan e pangkat ln x, gitu kan ya? Ya enggak? Iya, Bu. Ya, yang ruas kiri tetap kita tulis e pangkat y, sedangkan yang ruas kanan akan menjadi apa? X. X. Nah, kemudian dari persamaan yang terakhir ini, kedua ruas kita turunkan terhadap x. Maka kita akan punya apa? D per dx dikenakan ke e pangkat y sama dengan d per dx dikenakan ke x, kayak gitu. Nah, dari persamaan yang terakhir ini kita akan punya apa kalau diselesaikan? E pangkat y diturunkan terhadap x apa? Y. Kalau kita punya y sama dengan e pangkat x, maka y aksen kemarin apa? E pangkat X. E pangkat x. Nah, sekarang ini adalah turunan implisit. E pangkat y diturunkan terhadap x akan sama dengan apa? Turunan yang di luar. Turunan yang di luar apa? Dirinya sendiri kan? Dikalikan dengan turunan yang dalam. Yang dalamnya siapa? Y. Berarti dikalikan dengan siapa? dy per dx. Kemudian yang ruas kanan turunan dari x siapa? 1. 1. Sehingga dari sini kita akan dapat apa? 1 per E pangkat Y. 1 per E pangkat Y. Sedangkan Y-nya tadi siapa?
Ln X. ln X. E pangkat Berarti ln X. 1 per E 1 pangkat per ln F. X. Ini adalah dy per dx. Dengan demikian, dari persamaan yang terakhir, kita dapat apa dy per dx-nya? E pangkat ln X. E pangkat ln X itu apa? X. Berarti dari persamaan yang terakhir ini kita akan dapat apa? 1 per X. 1 per X. Nah, dari situ kita bisa mengatakan bahwa turunan dari Y sama dengan ln X itu adalah 1 per X. Kayak gitu. Paham? Paham, Bu. Oke. Lanjut. Tadi kita tahu bahwa kalau kita punya fx itu sama dengan ln x, maka kita akan punya f aksen x itu sama dengan 1 per x, gitu kan ya? Nah, pertanyaan selanjutnya, itu bagaimana ketika kita punya suatu fungsi fx itu sama dengan ln u, dengan u-nya ini adalah fungsi dari X yang dapat diturunkan, terhadap X. Pertanyaannya, bagaimana f aksen X dari bentuk yang seperti ini? Nah, ini bisa dijawab dengan menggunakan proses yang ada di sini, yaitu apa? Kita bisa menggunakan aturan rantai di sini. Berarti saya punya f aksen x itu adalah notasi lainnya adalah df per dx. Berarti sama saja dengan d per dx, f-nya kita ganti dengan ini, yaitu ln u. Nah, tadi pada pertemuan yang kemarin kita tahu bahwa ketika kita punya bentuk seperti ini kita bisa menggunakan aturan rantai, yaitu apa? Turunkan yang bagian luar kalikan dengan turunan yang bagian dalam. Ini yang luar siapa? Ln u. Turunan dari ln tadi apa? Kalau saya punya fx sama dengan ln x, maka f aksen x sama dengan apa? 1 per x. Berarti nanti kalau kita punya fu itu sama dengan ln u, maka nanti kita punya f aksen u itu sama dengan apa? 1 per u. Ini u ya, bukan 4, sorry. Oh, itu ya, u. Nah, berarti di sini turunan yang luar itu adalah 1 per u dikalikan dengan turunan yang dalam. Yang dalam siapa? U. Berarti turunan yang dalam siapa? du per dx. Dengan catatan u-nya harus lebih besar dari 0. Kenapa? Karena u ini di dalam logaritma natural. Syaratnya kalau di dalam logaritma natural dia harus positif. Kayak gitu. Oke, dari situ kita dapat rumusan bahwa ketika kita punya fx itu sama dengan ln u, dengan u itu adalah suatu fungsi yang dapat diturunkan terhadap x, maka f aksen x itu sama dengan 1 per u dikalikan dengan du per dx. Kayak gitu. Langsung saja ke contoh 1.7. Di contoh 1.7 bagian A, di situ kita punya suatu fungsi fx itu sama dengan ln 2x. Berarti dari situ kita bisa memisalkan u-nya siapa? Ln 2. Dua. Ln-nya apa? U-nya apa? 2 saja gitu. 1 per 2 kamu. U-nya siapa? Perhatikan bentuk umumnya. Ln u-nya 2x. 2x. Nah, padahal tadi untuk mendapatkan f aksen x kita butuh apa? du per dx. Sehingga du per dx-nya siapa di sini? Kalau saya punya u-nya seperti ini.
2. 2. Sehingga untuk menjawab pertanyaannya, df per dx apa rumusnya? 1 per u dikalikan dengan du per DU per DX dx. Nah, berarti u-nya siapa? 2x. 2x. Berarti ini 2x. 1 per 2x, Bu. 2x. 2x. du per dx-nya siapa? Kalian 2. 2. Dua. Berarti ini jadi apa? 2 per 1 per X. 1 per x. Berarti turunan dari fx sama dengan len 2x itu adalah 1 per x. Oke, lanjut. Yang poin B. Yang poin B di situ kita punya fungsinya adalah len x kuadrat ditambah 3. Berarti kita misalkan u-nya siapa? O-nya X kuadrat tambah 3. Ya. Kemudian nanti kita akan butuh du per dx. Du per dx-nya siapa? 2x. 2x. Nah, kemudian pertanyaannya di soal poin B itu kita disuruh menentukan turunan dari f terhadap x. Berarti df per dx-nya siapa? 1 per 1 per X U kuadrat dikalikan O. du per du dx. per Per dx. dx. Berarti sama dengan apa? 1 per X kuadrat X kuadrat plus 3 tambah Dikalikan 3 dengan dikali kali 2x. 2x. Kalau kita sederhanakan bentuknya sebenarnya nggak sederhana ya. Penulisannya kita buat seperti ini. Tinggal kali. Paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke, lanjut ke yang poin C. Poin C gimana? Mutlak x. Oke, sebentar kita X tulis besar dulu. 0 itu kalau fx-nya ini sama dengan len nilai mutlak x. Nah, kemudian kita misalkan u-nya siapa? X. Mutlak. Mutlak x. Nah, selanjutnya coba perhatikan. Kemarin kita sudah membahas mengenai turunan dari x. Turunan dari nilai mutlak x. Nah, di sini kita punya u-nya sama dengan nilai mutlak x. Du per dx-nya itu nilai mutlak x itu punya turunan di mana? Masih ingat gak? Kita pernah membahas ini. Oke, pertanyaan saya ganti. Nilai mutlak x itu tidak punya turunan di mana? Aduh, dilupakan dah materinya. Di itu, Bu, 0. Oke, di 0. Berarti ini syaratnya x-nya tidak boleh 0. Karena apa? Karena ketika kita punya u sama dengan nilai mutlak x, di x sama dengan 0, si nilai mutlak ini dia tidak punya turunan. Selain itu, dia punya turunan. Turunannya apa? Du per dx-nya. Materi yang kemarin sudah kita bahas ini. Apa turunan dari nilai mutlak x? Bentar, Bu, diingat-ingat, Bu. Oh. X per nilai mutlak X. Iya, benar sekali. X per nilai mutlak X. Dengan catatan X-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini kita mau menentukan df per dx. Df per dx apa tadi? 1 per u dikalikan dengan du per dx. Nah, padahal kita tahu bahwa u-nya tadi siapa? Nilai mutlak x. Kemudian du per dx-nya siapa? X X per per X. nilai X mutlak per x. nilai x. Berarti Mutlak x. ini jadi berapa? X X per per x kuadrat. Salah. X kuadrat. Kuadrat. Berarti jadi apa di sini? 1 per X. 1 per X. Itu ya, dengan catatan x-nya tidak sama dengan 0. Oke.
Paham di sini? Paham.